Halo, saya Alfi Syahri Nasution dari Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan komitmen mutu dan anti korupsi. Komitmen mutu. Komitmen. Komitmen merupakan suatu keadaan di mana seseorang membuat perjanjian dan keterikatan, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, yang tercermin dalam tindakan, perilaku tertentu yang dilakukan secara sukarela. Mutu atau nilai dan kualitas. Maka komitmen mutu adalah sebuah janji pada diri secara sukarela untuk yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu atau kualitas barang dan jasa. Ciri dan sifat komitmen mutu. Komitmen mutu memiliki ciri 1. Efektivitas, 2. Efisiensi, 3. Mutu, 4. Inovasi. Efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakannya. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Efisiensi organisasi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Mutu mencerminkan nilai, keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan atau customer sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan melampaui harapannya. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Mutu juga dapat dijadikan sebagai alat pembeda atau pembanding dengan produk atau jasa sejenis lainnya yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing atau kompetitor. Dan terakhir adalah inovasi. Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Inovasi dapat terjadi pada banyak aspek, misalnya perubahan produk, barang, atau jasa yang dihasilkan, proses produksi, nilai-nilai kelembagaan, perubahan cara kerja, teknologi yang digunakan, layanan sistem manajemen, serta mindset orang-orang yang ada di dalam organisasi. Manajemen mutu. Manajemen mutu harus dilaksanakan secara terintegritas dengan melibatkan seluruh komponen organisasi untuk senantiasa melakukan perbaikan mutu agar dapat memuaskan pelanggan. Berikut merupakan 5 pilar yang memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang tinggi. Organisasi merupakan pilar tengah yang membuat kerangka kerja berorientasi mutu. Produk yang bermutu sebagai hasil kerja organisasi diperoleh melalui proses yang bermutu pula, dengan didukung komitmen tinggi dari seluruh komponen organisasi. Organisasi tentu tidak akan dapat mencapai target kelembagaan secara efektif, efisien, dan inovatif tanpa adanya pemimpin yang kuat dan kredibel. Nilai-nilai dasar komitmen mutu sebelumnya dan sesudahnya. Sebelumnya, 1. Orientasi kepada peraturan. 2. Cara kerja ABS, rutinitas dan asal-asalan. 3. Sikap pasif. 4. Cara kerja individualis dan egosentris, atau bekerja sendiri-sendiri dan berorientasi melayani pimpinan. Menjadi sesudahnya. 1. Orientasi kepada publik. 2. Orientasi kepada mutu, bekerja secara baik dan benar. 3. Sikap dinamis, proaktif dan inovatif. 4. Cara kerja tim atau kolektif sebagai satu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu anti korupsi. Korupsi adalah tindakan pidana. Tindakan pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang. Bertentangan dengan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan korupsi merupakan perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum.
Korupsi dapat terjadi karena niat ditambah dengan kesempatan menjadi korupsi dengan alasan terpaksa, memaksa, dipaksa. Akibat korupsi. Akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan, serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Di antaranya dari segi tata ekonomi, tata sosial budaya, tata politik, dan tata administrasi. Dari tata ekonomi, seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal. Dari segi tata sosial budaya, seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Dari segi tata politik, seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah. Dari segi tata administrasi, seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Penyebab korupsi. Penyebab korupsi diantaranya penegakan hukum tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, langkanya lingkungan yang anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan atau keserakahan, keuntungan korupsi, kerugian ditangkap, pemberian imbalan jasa, gagalnya pendidikan agama dan etika. Pencegahan korupsi. Adapun pencegahan korupsi terbagi dua bagian, yaitu perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Perbaikan sistem mulai dari peraturan perundangan, reformasi birokrasi, penegakan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance. Kemudian dari perbaikan manusia, memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Demikian video dari saya. Terima kasih.